Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa BMP TV. Siang hari ini saya kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama itu adalah Bapak Rusmanto, fasilitator dari BPMP Bengkulu, dan yang kedua adalah Bapak Edi Jatmiko. Beliau adalah kepala sekolah dari SMA Mutu. Dan teman-teman pendidikan, hari ini saya akan membahas tentang pendidikan yang temanya adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini adalah kurikulum terbaru yang saat ini sedang dicanangkan oleh Masmen untuk dapat dilaksanakan di setiap sekolah. Nah, bagi teman-teman pendidikan yang masih bingung bagaimana mengimplementasikan kurikulum ini dan hal-hal apa saja yang selama ini menjadi kendala atau keunggulan juga dari kurikulum ini, nanti kita akan simak dari dua orang narasumber kita siang hari ini. Dan yang pertama saya akan bertanya dulu kepada narasumber kita, kepada Bapak Edi Jatmiko, Kepala Sekolah dari SMA Mutu. Kepada Pak Edi, gimana Pak Edi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tugasnya berjalan lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar. Sekolahnya aman ya Pak ya? Sampai hari ini masih aman saja. Aman, alhamdulillah. Oke Pak Edi, saya dapat kabar nih kalau sekolah Pak Edi sudah menjalankan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka nih. Nah, menurut Pak Edi sejauh mana sih Pak Edi mengenal kurikulum merdeka? Baik, terima kasih Mbak Rizka, juga para penonton, pendengar. Kurikulum merdeka ini saya kenal juga dari BPMP sebenarnya, bahwa ada 3 tahapan melalui sosialisasi ya. Pertama ada kurikulum merdeka yang mandiri belajar, kemudian ada mandiri berubah, dan satu lagi mandiri berbagi. Nah kemudian kita disuruh milih, nah kebetulan sekolah saya itu memilih yang mandiri berubah. Karena mandiri kan kami berubah di kota ya Pak ya? gitu ya. Iya. Nah terus setelah menjalani mandiri berubah, ada kesulitan nggak Pak? Wah yang ini yang agak bingung menjawabnya. Nanti kalau saya bilang tidak ada dikira sombong kan. Padahal yang banyak sulitnya jujur. Karena sekarang ini pelaksanaan kurikulum merdeka tidak sama dengan kurikulum 2013. Ya, banyak sekarang kita ya, harus ya? betul-betul mandiri. Iya, betul. Mandiri. Jadi kita mencari narasumber yang khusus paham itu susah. Karena kita baru pertama gitu kan. Betul. Jadi agak sulit mencari narasumber khusus ya. Jadi kesulitannya mencari narasumber yang tepat untuk kurikulum ini agak sulit ya Pak ya. Nah, kemudian kalau menurut Bapak keunggulan-keunggulan yang ada dari kurikulum merdeka apa aja nih Pak? Nah, di sini ada juga keunggulannya. Jadi di kurikulum merdeka itu ada namanya platform Merdeka Mengajar, gitu ya, PMM. Pak ya? Jadi ini kita buka di sana ada sumber-sumber yang bisa kita ambil. Saya contoh, misalnya ada namanya KOSP, kurikulum operasional ya. Betul. Kalau dulu namanya KTSP, sekarang KOSP, itu bisa ambil contoh di sana. Bisa Sehingga ya, memudahkan kita, termasuk juga modul, bahan ajar bisa kita ambil di sana. Itulah kemudahannya. Itu kemudahannya ya Pak ya. Nah itu teman-teman pendidik, kita bisa dapat keunggulannya dari cerita Pak Edi tadi, bahwa dengan adanya kurikulum merdeka kita bisa mendownload ya Pak ya, bisa tahu ya Pak ya. Mengambil contoh-contoh dari kawan-kawan yang sudah sekolah lebih dulu penggerak menjalankan, yang sudah melaksanakan. Gitu ya Pak ya. Kalau kesulitannya tadi itu ya Pak ya, masih susah ya Pak ya mencari narasumber yang tepat. Nah kebetulan Pak, hari ini kita juga ada narasumber yang mungkin kompeten banget, sudah di luar kepala gitu ya Pak ya. Kurikulum merdekanya. Ini fasilitator kami. Fasilitator Bapak juga ya. Nah kita bisa belajar juga nih dari Pak Rusmanto. Nah Pak Rusmanto, pertanyaan saya adalah, Bapak kan nih sudah banyak ngajar nih Pak, sudah menjadi fasilitator di berbagai macam sekolah, kemudian dengan lingkungan sekolah dan karakteristik sekolah bermacam-macam gitu ya Pak ya. Nah dari sekian banyak sekolah yang sudah difasilitatori itu, ada kendala-kendala atau kesulitan apa yang lebih banyak muncul Pak dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini? Kendala yang sering muncul itu yang utama adalah motivasi guru dalam belajar mempelajari konsep baru. Itu sangat-sangat perlu ditingkatkan lagi di sekolah-sekolah penggerak. Motivasi ya Pak ya? Motivasi gurunya. Itu sih yang utama, motivasi belajar guru. Motivasi belajar guru dan kepala sekolahnya gitu ya Pak ya? Ya, benar. Oh ya. Kalau misalnya untuk platform mengajarnya Pak begitu,
atau ada misalnya teknis-teknis tersendiri yang bisa, oh ini lebih mudah nih buat guru-guru nih kalau misalnya melaksanakan kurikulum merdeka, guru-guru akan dimudahkan dengan ini. Oke. Kalau platform itu kan standar ya, standar untuk seluruh sekolah. Artinya ketika memanfaatkan platform, tinggal strategi sekolah aja bagaimana memanfaatkannya gitu. Jadi perlu kerjasama, gotong royong antara kepala sekolah dengan guru itu untuk belajar bersama memanfaatkan platform. Selain untuk meningkatkan kemampuannya dan untuk memperoleh sumber daya dalam pembelajaran di sekolah. Itu. Oke, itu tadi ya. Baik teman-teman pendidikan, itu tadi bahasan kita hari ini tentang pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka di BPMP TV. Dari wawancara kita tadi kepada dua orang narasumber, kita sudah mendapat kesimpulan bahwa kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang sebenarnya memudahkan begitu ya Pak ya untuk para guru untuk mengimplementasikan kurikulum itu di sekolah. Kemudian yang menjadi hal kesulitan adalah tadi dari Pak Edi bahwa sulit untuk menemukan narasumber yang tepat gitu ya Pak ya, yang kompeten untuk menjadikan contoh dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Baik sahabat BPMP Bengkulu, itu saja dan itulah tadi bahasan kita tentang kurikulum merdeka, dan kita akan jumpa lagi di session-session selanjutnya di Cerdik, Cerita Dunia Pendidikan bersama saya Rizka, dan terakhir BPMP tetap jaga mutu.